Pada pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai radiasi elektromagnetik, di mana tujuan pembelajaran kita yaitu diharapkan peserta didik mampu memahami definisi dan sifat-sifat gelombang elektromagnetik dengan benar, sehingga menjadi cerdas, bertakwa, dan berakhlak mulia. Baiklah teman-teman, kita simak penjelasannya berikut ini. Oke teman-teman, sekarang kita langsung ke pembahasannya, yaitu kita akan bahas mengenai definisi dan sifat gelombang elektromagnetik di kelas 12. Nah, ini di bagian pertama ya. Oke, langsung saja. Pertama kita akan bahas mengenai definisi gelombang elektromagnetik. Nah, pada tahun 1864, James Clerk Maxwell itu mengemukakan suatu teori, yaitu gelombang elektromagnetik, yang merupakan radiasi atau pancaran dari percepatan muatan listrik dalam medan listrik dan medan magnet. Nah, bisa kita lihat di gambar teman-teman. Kalau kita lihat di sini, nah untuk arah rambatan gelombangnya itu arahnya ke kanan ya. Arahnya ke kanan. Jadi dia untuk arah rambatan gelombang itu sejajar dengan sumbu X-nya. Kemudian kita lihat di sini ada medan listrik, di mana arahnya ke atas, kemudian ke bawah, ke atas lagi, lalu ke bawah lagi. Nah, arah dari medan listriknya ini memang berubah ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah. Akan tetapi dia tetap sejajar dengan sumbu Y-nya. Kemudian di sini ada B, di mana B di sini adalah medan magnet. Jadi medan magnet ini arahnya mendekati pengamat, kemudian menjauhi pengamat, mendekati pengamat, kemudian menjauhi pengamat lagi. Sehingga di sini arahnya sama ya, berubah-ubah, mendekat, menjauh, mendekat, menjauh. Akan tetapi walaupun berubah-ubah, dia sumbunya itu tetap sejajar dengan sumbu Z-nya. Gitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya di sini sifat-sifat gelombang elektromagnetik. Yang pertama merupakan getaran medan listrik dan medan magnetik yang terjadi bersamaan. Kemudian untuk sifat yang kedua, di mana gelombang elektromagnetik ini dapat merambat melalui ruang hampa karena getarannya adalah medan listrik dan medan magnet yang tidak memerlukan medium. Kemudian yang ketiga merupakan gelombang transversal karena getaran medan listrik tegak lurus terhadap medan magnetik dan keduanya tegak lurus terhadap arah perambatannya. Sifat yang keempat, di mana cepat rambat gelombang elektromagnetik dalam vakum merupakan tetapan umum dan nilainya 3 kali 10 pangkat 8. Ini dalam vakum maksudnya dalam ruang hampa ya. Jadi cepat rambat untuk gelombang di ruang hampa itu nilainya 3 kali 10 pangkat 8. Kemudian gelombang elektromagnetik itu dapat mengalami pemantulan atau disebut dengan refleksi, kemudian pembiasan atau refraksi, interferensi dan difraksi atau lenturan, serta bisa mengalami polarisasi. Nah, selanjutnya gelombang elektromagnetik tidak disimpangkan baik oleh medan listrik maupun medan magnetik sebab tidak memiliki muatan listrik. Kemudian sifat yang terakhir adalah gelombang elektromagnetik disebut foton atau paket energi karena tidak bermassa dan tidak bermuatan tetapi memiliki energi. Gitu ya teman-teman. Jadi ini ada beberapa sifat dari gelombang elektromagnetik. Di sini ada 7 ya teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, mengenai cepat rambat gelombang elektromagnetik. Nah, di sini kita akan bahas nih. Di mana cepat rambat gelombang elektromagnetik itu dirumuskan dengan C sama dengan 1 per akar epsilon 0 dikali mu 0. Di mana C itu adalah cepat rambat gelombang elektromagnetik pada ruang hampa ya. Di mana nilai C ini adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Kemudian epsilon 0 itu adalah permitivitas vakum atau hampa udara di mana nilainya adalah 8,85 kali 10 pangkat min 12 C kuadrat per Newton meter kuadrat. Kemudian mu 0 di sini adalah permeabilitas vakum atau hampa udara di mana nilainya 4pi kali 10 pangkat min 7 Weber per AM ya. Nah, di sini untuk nilai C, kemudian epsilon 0, kemudian mu 0 itu nilainya adalah tetap ya, bisa kita lihat kalau C itu pasti nilainya 3 kali 10 pangkat 8, kemudian kalau epsilon 0 ini pasti nilainya 8,85 kali 10 pangkat min 12, kemudian mu 0 ini nilainya pasti 4pi kali 10 pangkat min 7. Nah, ini nilainya tetap. Nah, pertanyaannya teman-teman, apakah nilai C atau nilai cepat rambat gelombang elektromagnetik itu nilainya selalu 3 kali 10 pangkat 8? Nah, jawabannya itu tidak pasti 3 kali 10 pangkat 8. Jadi ya, untuk nilai cepat rambat gelombang di mana dia nilainya 3 kali 10 pangkat 8 ini hanya berlaku ketika cepat rambat gelombangnya itu pada ruang hampa. Kalau dia pada medium tertentu, nilainya bukan 3 kali 10 pangkat 8 gitu teman-teman. Jadi, kalau misalnya di sini gelombang elektromagnetiknya itu merambat di suatu medium ya, di suatu medium, maka dirumuskan seperti ini. Nah, ini V sama dengan 1 per akar epsilon kali
mu gitu ya. Dimana V ini sama, V ini adalah cepat rambat gelombang, tapi dia pada suatu medium. Kalau misalnya cepat rambat gelombang pada ruang hampa, pasti nilainya 3 kali 10 pangkat 8. Tapi kalau dia pada suatu medium, maka dia pakai simbol V gitu ya. Kemudian selanjutnya untuk cepat rambat gelombang bisa juga dirumuskan dengan C sama dengan lambda dikali F, di mana C itu sama ya, cepat rambat gelombang elektromagnetik, tapi dia pada ruang hampa, maka nilainya 3 kali 10 pangkat 8. Kemudian lambda di sini adalah panjang gelombang, dan F adalah frekuensi, di mana satunya Hertz. Oke. Nah, kalau misalnya diketahuinya juga cepat rambat gelombang pada suatu medium, maka bisa dirumuskan dengan seperti ini, teman-teman. V sama dengan lambda dikali F gitu ya. Intinya diingat aja sih, kalau misalnya cepat rambat gelombangnya itu pada ruang hampa, maka pasti nilainya 3 kali 10 pangkat 8 gitu ya. Kalau dia pada suatu medium, maka nilainya bukan 3 kali 10 pangkat 8 gitu ya, dan dia menggunakan simbol V kecil gitu. Oke. Nah, di sini catatan, karena nilai C-nya itu konstan, nilai C itu kan pasti selalu 3 kali 10 pangkat 8 ya, maka panjang gelombang berbanding terbalik dengan frekuensi nih. Panjang gelombang ini akan berbanding terbalik dengan frekuensinya. Spektrum gelombang elektromagnetik. Spektrum gelombang elektromagnetik yang paling pendek panjang gelombangnya adalah sinar gamma dengan panjang gelombang di sekitar 0,01 nanometer. Sinar gamma dapat kita temui pada zat radioaktif. Selanjutnya, sinar X yang memiliki panjang gelombang di sekitar 1 nanometer. Sinar X dapat kita temui pada tabung sinar X. Selanjutnya, ultraviolet yang memiliki panjang gelombang di sekitar 0,1 mikrometer. Sinar ultraviolet dapat kita temui pada lampu merkuri. Berikutnya adalah cahaya tampak yang memiliki panjang gelombang di sekitar 0,5 mikrometer. Sumber utama cahaya tampak adalah matahari. Selanjutnya, inframerah memiliki panjang gelombang di sekitar 0,01 mm. Dalam kehidupan sehari-hari, inframerah dapat kita temui pada remote control. Berikutnya adalah gelombang mikro dengan panjang gelombang di sekitar 1 cm. Gelombang mikro dapat kita temui pada pemancar. Berikutnya adalah gelombang TV dan gelombang radio yang memiliki panjang gelombang di sekitar 1 meter dan 1 km. Sinar gamma. Sinar gamma memiliki frekuensi dan energi paling besar, dan juga memiliki daya tembus besar dan dapat menembus lempengan logam yang cukup tebal. Sinar gamma dapat merusak jaringan tubuh manusia. Dapat digunakan untuk terapi kanker. Sinar gamma dapat mensterilkan alat-alat kedokteran dan dapat juga mengurangi populasi hama. Selanjutnya, sinar X disebut juga sinar Roentgen. Memiliki daya tembus yang besar, dapat untuk mendeteksi organ dalam tubuh manusia. Sinar X dapat juga untuk memeriksa barang-barang bawaan penumpang pesawat. Sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet dapat dihasilkan oleh atom pada nyala listrik. Matahari adalah penghasil utama. Dapat menyebabkan kanker kulit. Di dunia kesehatan digunakan untuk mensterilkan alat-alat operasi bedah. Cahaya tampak. Cahaya tampak memiliki spektrum warna berturut-turut dari panjang gelombang paling besar, yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Berikut ini adalah deretan spektrum cahaya tampak. Inframerah. Inframerah dapat dihasilkan dari getaran elektron. Inframerah dapat digunakan untuk memotret permukaan bumi melalui pesawat udara atau satelit. Dapat juga digunakan untuk melihat sesuatu di kegelapan. Inframerah dapat digunakan untuk sensor panas. Digunakan juga pada remote control. Gelombang mikro. Gelombang mikro dapat digunakan dalam komunikasi, peralatan memasak, dan radar. Ketika radar digunakan untuk mendeteksi target, berlaku persamaan S sama dengan C delta T per 2. Dengan S adalah jarak target, delta T adalah waktu, dan C adalah kecepatan cahaya 3 kali 10⁻⁸ meter per sekon.
Gelombang TV. Gelombang TV menjara lurus dan tidak dipantulkan oleh lapisan atmosfer, sehingga untuk menangkap siaran TV diperlukan antena dan relay. Gelombang radio AM. Rangkaian elektronik yang biasanya disebut osilator dapat membangkitkan gelombang radio. Gelombang radio AM mengalami perubahan amplitudo yang dapat diilustrasikan sebagai berikut. Gelombang radio AM dapat dipantulkan oleh lapisan ionosfer. Berikut ini adalah ilustrasi gelombang radio AM dipantulkan oleh lapisan ionosfer. Gelombang ini mudah dipantulkan oleh lapisan ionosfer sehingga tempat-tempat yang jauh dari pemancar dapat dicapai. Sehingga gelombang ini dapat dikatakan mempunyai jangkauan lebih luas. Tetapi kelemahannya adalah informasi suara yang dihasilkan kurang jelas atau berisik. Gelombang radio FM. Gelombang radio FM mengalami perubahan frekuensi yang dapat diilustrasikan sebagai berikut. Gelombang radio FM tidak dapat dipantulkan oleh lapisan ionosfer. Berikut ini adalah ilustrasi gelombang FM tidak dapat dipantulkan oleh lapisan ionosfer. Gelombang radio FM menghasilkan informasi suara yang lebih jelas dan merdu, bebas dari pengaruh kelistrikan dan kemagnetan, tetapi jangkauan gelombang FM lebih sempit. Contoh soal 1. Percobaan lenturan cahaya pada kisi-kisi diketahui bahwa penyimpangan cahaya biru lebih kecil dari cahaya kuning, sedangkan penyimpangan kuning lebih kecil daripada penyimpangan cahaya merah. Urutan cahaya dari panjang gelombang yang besar ke yang kecil adalah titik-titik. Mari kita lihat bersama deretan spektrum cahaya tampak. Semakin ke kiri, panjang gelombangnya semakin kecil. Jawabannya adalah D, merah, kuning, biru. Contoh soal 2. Pemanfaatan gelombang elektromagnetik dalam pengobatan memiliki efek menyembuhkan dan dapat merusak. Jenis gelombang elektromagnetik yang berenergi paling besar sehingga dapat merusak jaringan sel manusia adalah titik-titik. Jawabannya adalah C, yaitu sinar gamma. Contoh soal 3. Perhatikan daftar gelombang elektromagnetik berikut. 1. Inframerah. 2. Cahaya tampak. 3. Sinar X. Dan 4. Gelombang TV. Urutan dari energi paling besar sampai energi paling kecil adalah titik-titik. Kita tampilkan deretan spektrum gelombang elektromagnetik. Terlihat bahwa semakin ke kanan panjang gelombangnya semakin besar, yang itu berarti frekuensinya semakin kecil. Frekuensinya semakin kecil menyebabkan energi gelombangnya semakin kecil juga. Jadi jawabannya adalah C, 3, 2, 1, 4. Contoh soal 4. Pemanfaatan gelombang elektromagnetik dalam pengobatan memiliki efek menyembuhkan dan dapat merusak. Jenis gelombang elektromagnetik yang dapat merusak jaringan sel manusia adalah titik-titik. Jawabannya adalah C, sinar gamma. Contoh soal 5. Gelombang radar adalah gelombang elektromagnetik yang dapat digunakan untuk titik-titik. Jawabannya adalah B, mencari jejak sebuah benda. Contoh soal 6. Perhatikan gambar spektrum gelombang elektromagnetik di bawah ini. Kotak nomor 2 pada spektrum gelombang elektromagnetik di atas adalah titik-titik.
kita bandingkan spektrum gelombang elektromagnetik pada teori dengan spektrum gelombang elektromagnetik pada soal. Terlihat bahwa gelombang elektromagnetik yang bersesuaian dengan kotak nomor 2 adalah ultraviolet. Jadi, jawabannya adalah E, sinar ultraviolet. Nah, oke teman-teman, kali ini kita akan melakukan praktikum atau percobaan mengenai medan magnet dan induksi elektromagnetik menggunakan PET simulation. Nah, di sini sudah ditampilkan tampilan PET simulasinya dengan judul Laboratorium Elektromagnetik Faraday. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Namun kali ini kita hanya akan menggunakan magnet batang dan juga gulungan kawat. Nah, magnet batang ini digunakan untuk menemukan konsep dari medan magnet, dan gulungan kawat digunakan untuk menemukan konsep induksi elektromagnetik. Nah, langsung saja kita melakukan simulasi yang pertama, yaitu magnet batang untuk menentukan konsep dari medan magnet. Nah, sebelum itu perlu teman-teman ketahui apa sih medan magnet itu? Medan magnet merupakan medan atau kawasan di sekitar magnet atau di sekitar benda yang memiliki sifat magnet. Nah, dapat dilihat dari gambar ini. Nah, ini merupakan medan magnet di mana terdapat banyak garis gaya magnet. Nah, langsung saja kita mulai simulasi. Di sini sudah tersedia magnet batangnya, di mana ini adalah kutub selatan dan ini kutub utara. Kemudian ini ada kompas untuk menunjukkan arah. Nah, di sini ada kekuatan dari magnet batangnya. Di sini ditentukan 75%. Nah, kemudian juga ada lihat bagian dalam magnet. Jika kita centang, maka akan terlihat bagian dalam magnet. Di sini terdapat garis-garis gaya magnetnya. Nah, kemudian di sini tampilkan medan. Nah, ini adalah medan magnetnya. Tampilkan kompas, ini adalah kompasnya. Dan kemudian kita menampilkan pengukur medannya. Nah, di sini ada pengukur besar medan magnetnya. Oke, langsung saja kita coba untuk mengukur berapa besar medan magnet pada kutub utara. Nah, di sini ditampilkan bahwa besar medan magnet pada kutub utara sebesar 196. Lalu kita coba lagi geser. Kita hitung besar medan magnet di kutub selatan. Nah, didapatkan di sini 191,52. Lalu coba kita hitung medan magnet di tengah antara kutub utara dan selatan. Nah, ditampilkan besar medan magnet di tengah adalah 220,63. Kemudian kita coba lagi hitung medan magnet di sebelah sini. Nah, terhitung besar medan magnetnya adalah 0,15. Lalu coba kita hitung lagi di sebelah sini. Nah, terhitung besar medan magnetnya adalah 2,4. Oke, dapat disimpulkan dari percobaan tadi, menghitung medan magnet di sekitar magnet atau di sekitar magnet batang, dapat disimpulkan bahwa medan magnet memiliki besaran yang paling besar itu di tengah-tengah, yaitu tadi sebesar 220. Nah, kemudian ketika kita coba hitung medan magnet menjauh dari magnet batangnya, maka besar medan magnetnya akan semakin kecil. Maka hal itu dapat disimpulkan bahwa semakin jauh posisi dari magnetnya, maka medan magnetnya akan semakin kecil. Sedangkan jika posisinya semakin dekat dengan magnetnya, maka medan magnetnya akan semakin besar. Nah, itu adalah konsep dari medan magnet. Kemudian kita beralih ke simulasi yang kedua, yaitu gulungan kawat untuk menentukan konsep dari induksi elektromagnetik. Nah, sebelumnya, apa sih induksi elektromagnetik itu? Induksi elektromagnetik merupakan gejala
timbulnya arus listrik dari penghantar arus listrik karena perbedaan adanya medan magnet. Nah, jadi di sini sudah ditampilkan untuk simulasinya. Nah, di sini ada magnet batangnya. Nah, di sini ada lampu. Nah, lampu ini digunakan sebagai indikator apakah nanti terdapat arus listrik atau tidak. Nah, kemudian di sini ada gulungan atau lilitan kawat sebanyak 2 lilitan. Nah, di sini juga ditampilkan medan magnetnya. Kemudian di sini juga ada kekuatan medan magnet yang dapat kita atur, tapi di sini kita tentukan 75%. Nah, ini ada tampilkan medannya, ini sudah tertampilkan. Kemudian tampilkan kompas, tampilkan pengukur medan. Nah, namun tadi kita pada simulasi pertama kita sudah melakukan pengukuran medan magnet, maka tidak perlu ditampilkan lagi. Nah, selanjutnya ada gulungan kawatnya. Di sini lilitannya 2. Kita bisa mengubahnya menjadi 3 atau 1. Kita coba 1 dulu. Nah, di sini ada indikatornya lampu. Nah, kita gunakan indikatornya lampu saja. Kemudian area lilitannya kita gunakan 50% dan tampilkan elektron. Nah, elektronnya ini adalah ini yang berwarna biru-biru. Nah, oke, langsung kita cek dengan cara menggeserkan magnet batangnya atau kita masukkan kepada lilitan kawatnya. Kita coba. Nah, di sini terlihat bahwa lampunya menyala. Terdapat pijaran lampunya. Nah, pijaran lampunya akan semakin besar jika kutub selatan maupun kutub utaranya berada di gulungan kawatnya. Hal ini menunjukkan adanya arus listrik yang mengalir. Kemudian kita coba untuk lilitan sebanyak 2 lilitan. Kita coba lihat perbedaannya. Kita geser. Kita masukkan pada lilitan kawatnya. Nah, ditampilkan bahwa pijaran lampunya menjadi lebih terang daripada untuk lilitan sebanyak 1 lilitan. Nah, sekarang kita coba lihat untuk lilitan sebanyak 3. Kita masukkan lagi untuk magnet batangnya. Nah, terlihat bahwa pijaran lampunya juga semakin besar dibandingkan untuk lilitan sebanyak 1 dan 2. Nah, pijaran lampunya menjadi semakin besar dan semakin terang. Hal ini menunjukkan bahwa pada percobaan ini terdapat arus listrik yang mengalir sehingga lampunya menyala. Nah, untuk lilitannya, ketika kita menggunakan lilitan lebih banyak, maka pijaran lampunya atau nyala lampunya lebih terang. Hal tersebut menunjukkan hubungan antara induksi magnet dan juga arus listrik dan juga lilitan magnet sebanding, artinya jika lilitan semakin banyak dan arus listrik semakin besar, maka induksi magnetnya juga akan semakin besar. Nah, mungkin itu saja simulasi pada kali ini. Jika teman-teman ingin mencobanya, maka link dari pet simulasi ini sudah saya letakkan di deskripsi. Jadi teman-teman bisa langsung klik dan langsung saja mulai tanpa mencari-cari lagi. Lanjut ke contoh soal untuk pemahaman materinya. Nah, di sini ada soal, suatu stasiun radio UHF menyiarkan programnya pada frekuensi 100 mikrohertz. Ya, 100 MHz. Jika cepat rambat gelombangnya adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, tentukan panjang gelombang radio.
yang dipancarkan. Oke, di sini diketahui frekuensinya adalah 100 MHz. Kita ubah jadi hertz ya. Maka sama aja dikali 10 pangkat 6, maka nilainya adalah 10 pangkat 8 Hz. Ini untuk frekuensinya. Kemudian di sini diketahui cepat rambat gelombangnya 3 kali 10 pangkat 8. Ini karena nilainya 3 kali 10 pangkat 8, maka kita gunakan simbolnya C ya. C-nya 3 kali 10 pangkat 8. Ditanya adalah lambda atau panjang gelombangnya itu berapa. Maka kita jawab. Nah, ini dia, kita gunakan rumus ini ya. C sama dengan lambda dikali F, atau C sama dengan panjang gelombang dikali frekuensinya. Tinggal kita masukkan aja rumusnya. Kan kita cari lambda nih. Jadi rumus lambda sama dengan C per F gitu ya. Maka kita masukkan aja nilainya, di mana C 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, kemudian frekuensinya 10 Hz. Nah, ini dia. Ini bisa dicoret. Maka di sini panjang gelombangnya adalah 3 meter. Gitu ya teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh soal kedua. Gelombang elektromagnetik merambat dengan cepat rambat gelombang. Nih, cepat rambat gelombangnya adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Kalau nilainya segini berarti ini dilambangkan dengan C cepat rambatnya ya. Jika panjang gelombang dari gelombang elektromagnetik tersebut sebesar 200 Nm. Nah, ini kan panjang gelombang berarti lambda ya. Tentukan frekuensinya, yang ditanyakan adalah frekuensinya. Oke, diketahui lambdanya adalah 200 nanometer. Kita ubah jadi meter ya. Jadi sama aja 200 kali 10 pangkat min 9. Nano itu sama aja 10 pangkat min 9. Maka nilainya adalah 2 kali 10 pangkat min 7 meter. Ini untuk lambdanya ya. Kemudian C-nya diketahui 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Dan ditanya adalah F-nya berapa, ya kan? Atau frekuensinya itu berapa. Sama kita gunakan rumus yang tadi ya. Dimana C sama dengan lambda dikali F. Cuman yang ditanya di sini frekuensinya berapa. Maka dirumuskan dengan F sama dengan C per lambda. Atau frekuensi sama dengan cepat rambat gelombang per panjang gelombangnya. Oke, kita masukkan rumusnya, di mana C-nya itu ada 3 kali 10 pangkat 8 dan lambdanya 2 kali 10 pangkat min 7. Maka hasilnya sama aja gini ya. 3 dibagi 2 itu adalah 1,5. Kemudian 10 pangkat 8 dibagi 10 pangkat min 7, ini bisa kita naikin aja ke atas. Kalau kita naikin ke atas, maka pangkatnya itu berubah jadi plus ya, sama aja. 10 pangkat 8 ditambah 10 pangkat 7 itu. Maka 8 tambah 7 hasilnya 15. Ini sama aja 1,5 kali 10 pangkat 15. Gitu ya teman-teman. Oke, frekuensinya ketemu. Nah, sekarang soal yang nomor 3. Ini dia, suatu gelombang elektromagnetik merambat dalam suatu medium dengan cepat rambat 10 pangkat 8. Ingat nih, cepat rambatnya 10 pangkat 8. Kalau C, nilai C itu pasti 3 kali 10 pangkat 8 kan. Sedangkan di sini cepat rambatnya adalah 10 pangkat 8 meter per sekon. Berarti kita gunakan simbol V. Oke teman-teman. Jika permitivitas mediumnya 10 pangkat min 11 C kuadrat per Newton meter kuadrat, ini permitivitasnya. Nih, tentukan permeabilitas mediumnya. Permitivitas itu epsilon 0 ya teman-teman. Nah, ini dia. Diketahui V-nya 10 pangkat 8 meter per sekon, kemudian epsilonnya itu 10 pangkat min 11. Yang ditanya adalah mu-nya berapa atau permeabilitasnya berapa nih. Nah, kita gunakan rumus yang ini teman-teman. Di mana V sama dengan 1 per akar epsilon dikali mu. Yang ditanya yang ini ya, mu-nya. Jadi gini teman-teman, langsung saja kita masukkan nilainya, di mana V-nya, di sini V-nya adalah 10 pangkat 8 sama dengan 1 per epsilonnya 10 pangkat min 11 ya, kita masukkan nih, ya kan? 10 pangkat min 11 dikali dengan mu, yang ditanyakan adalah mu-nya. Kemudian teman-teman, akarnya kita ilangin. Maka di sini di pangkat 2, di sini juga di pangkat 2 biar akarnya hilang. Maka dia dipangkatin 2 kan. Jadi sebelah sini tinggal dipangkatin 2. Kalau 10 pangkat 8 pangkat 2 ini sama aja dikali ininya. Oke. 8 kali 2 itu nilainya adalah 16. Berarti 10 pangkat 16 sama dengan 1 per 10 pangkat min 11 dikali mu. Oke. Maka di sini ini sama aja dikali silang. Ya silang ini ya. Jadi ini pindah ke sini. Jadi pengali ya, kalau pembagi dia pindah jadi pengali. Jadi sama aja dikali 10 pangkat 16 dikali 10 pangkat min 11 dikali mu sama dengan 1. Nah ini kalau dikali berarti pangkatnya ditambahkan. 16 ditambah min 11. Kamu punya uang 16 nih.
punya uang 16, terus kamu utang 11, jadi uang kamu tinggal berapa? Maka uang kamu tinggal 5, ya kan? Berarti 10 pangkat 5 dikali mu dikali sama dengan 1, maka mu sama dengan 10 pangkat min 5, gitu ya. Kalau dia pindah, ini pindah, dia kan jadi pembagi sama aja 1 per 10 pangkat 5 nantinya ya. 10 pangkat 5 dipindah ke atas, jadinya dia berubah jadi minus ya pangkatnya. Nilainya jadi 10 pangkat min 5 nilainya, oke?